Kenapa ya Pak? Kok Indomaret, Alfamart suka tempel-tempelan? Melihat tanah yang belum atau ruko yang belum ada tokonya, mereka bingung. Kira-kira omsetnya bagus nggak ya? Halo teman-teman Pipo, kita ketemu lagi. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya. Pak Pipo, kenapa Indomaret dan Alfamart kok suka tempel-tempelan ya teman-teman ya? Kayaknya sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang Jawa bilang, mimilan mintuno ya, nggak bisa dipisahkan, terus kemana-mana berdua. Sebenarnya nggak semua properti sih teman-teman, Indomaret, Alfamart selalu tempel-tempelan seperti itu. Mungkin ya, ada yang tempel-tempelan, tempel tembok ada. Ya, bisa dibilang mungkin nggak banyak ya. Saya yang tempel-tempelan tembok dengan kompetitor toko-toko saya, baik yang Indomaret maupun Alfamart, yang tempel-tempelan tembok itu mungkin nggak sampai 10% kali ya. Tapi yang tempel-tempelan tembok mungkin ya nggak sampai 10% kayaknya toko-toko saya yang tempel-tempelan ya. Dengan kompetitor. Kalau saya nempel sendiri buat apa ya? Tapi kalau yang tempel-tempelan, tapi dalam arti jarak kurang dari 100 meter, ya mungkin ada ya 20-30% ya. Menurut saya nggak banyak sih. Saya sendiri termasuk yang suka sendiri, nggak suka tempel-tempelan. Nah, tadi banyak sekali yang ditanyain ke saya. Kenapa ya Pak? Kok Indomaret, Alfamart suka tempel-tempelan? Dulu sekali sebenarnya saya pernah menjelaskan, yaitu salah satunya adalah karena sudah dijelasin di teorinya Mr. John Nash. Mr. John Nash ini terkenal ketika dijadikan film. Filmnya film favorit saya, A Beautiful Mind, tahun 2001, teman-teman. Kuno ya, mungkin teman-teman ada yang belum lahir di 2001. Nah, tapi itu film kuno. Buat saya nggak kuno, buat saya modern. Kalau buat teman-teman mungkin kuno. Tapi itu menarik, dia cerita tentang seorang profesor ekonomi yang jenius sekali, pinter sekali, tapi maaf nih, menderita schizophrenia. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Jadi di situ tuh dijelasin schizophrenia itu apa. Tapi sebenarnya beliau itu adalah orang terkenal dan ini kisah nyata. Beliau mendapat Nobel atas prestasinya di dunia ekonomi, teori-teori. Nah, salah satunya menjelaskan tentang fenomena Indomaret dan Alfamart. Bukan Indomaret dan Alfamart, bisnis lain yang kejadiannya juga sama seperti Indomaret, Alfamart. Intinya gini teman-teman, teorinya disebut equilibrium, Nash equilibrium theory. Susah banget ya namanya ya. Mudah-mudahan saya nggak loncat-loncat. Jadi teorinya misal ini ya teman-teman, satu pantai, misalnya pantai. Terus teman-teman pengen jual es krim di situ. Pantainya panas, teman-teman pengen jual es krim. Pasti teman-teman pilih di tengah-tengah kan? Supaya semua orang bisa menjangkau dengan mudah. Nah, suatu hari ada saudaranya, teman-teman, yang pengen jual es krim juga. Nah, dia kan langsung datang, milih tengah juga. Nah, teman-teman pasti ngomong, kamu ya, itu kan tempat saya jual lah. Kamu geser dong. Jangan di sini. Nah, orangnya itu akan ngomong, aduh, aku nggak punya pekerjaan nih, jadi aku juga pengen jual es krim, nggak ada tempat lain lagi. Nah, terpaksa berdua dibagi. Market ini dibagi berdua. Nah, karena market dibagi berdua, pasti teman-teman maunya baris tengah kan? Ya, ini anggap aja saudara sendiri, ya sudahlah dibagi dua. Bagi dua, ini di tengah-tengahnya, yang sini di tengah-tengahnya kolom kedua. Teorinya gitu idealnya. Lama-lama teman-teman, yang di sini pasti akan berusaha geser-geser ke sini, yang di sini juga akan berusaha geser-geser ke sini, supaya dapat kue yang lebih besar. Nah, apa yang terjadi lama-lama? Akhirnya nempel di tengah-tengah. Nah, itu adalah sesuai dengan Mr. Nash teorinya equilibrium theory. Sama dong, minimarket juga sama kan? Lama-lama ke tengah, ya titik tengahnya di situ. Jadi mereka tempel-tempelan tembok. Itu menurut teori beliau nomor 1. Sebenarnya ada teori lain juga. Ya. Yang kedua yang saya amatin, kemungkinan mereka tempel-tempelan karena ya memang titiknya adanya di situ. Misal di perumahan. Perumahan adanya cuma di pintu perumahan, ruko-rukonya. Nggak boleh di dalam jualan. Buka minimarket di dalam nggak boleh. Adanya di ruko-rukonya. Nah, ruko-rukonya kan cuma terbatas. Cuma ada 10 ruko. Ya terpaksa mereka rebutan di situ seolah-olah kesannya tempel-tempelan. Padahal sebenarnya maksud mereka bukan tempel-tempelan, tapi adanya ya di situ. Karena tata ruangnya seperti itu. Atau misal di kota, ya, tata ruangnya yang boleh cuma di daerah perdagangan cuma di situ, Pak. Di daerah perumahan nggak boleh nih, Pak. Ya terpaksa mereka
buka di situ seolah-olah tempel-tempelan. Itu kemungkinan kedua loh teman-teman. Sebenarnya banyak kemungkinan ya, mungkin ada 5, kita coba analisa lagi. Teori kedua adalah karena memang titiknya adanya yang tersedia di situ, dan yang strategis memang di situ. Yang di sana hutan, Pak. Masa saya buka di hutan? Nggak mungkin lah, Pak. Saya pasti buka di dekat dia. Sama seperti teori yang pertama tadi, kurang lebih. Nah, teori yang ketiga, teman-teman, kemungkinan ya, ini analisa saya ya. Kalau teman-teman mau tepat, tanya langsung ke Indomaret, Alfamart. Ini kan teori saya, pengamatan saya, analisa saya, seperti ini. Bisa benar, bisa salah juga. Nah, yang ketiga, analisa saya adalah, saya lihat karena kalau satu surveyor, tim survei mereka kan sebelum buka toko survei dulu visibility study, melihat tanah yang belum atau ruko yang belum ada tokonya, mereka bingung. Kira-kira omsetnya bagus nggak ya? Kan susah, teman-teman. Ya bisa, dihitung-hitung pakai rumus-rumus bisa, tapi itu bisa salah. Kan namanya hitungan bisa salah. Jalannya rame, Pak. Oh, tapi ternyata itu jalur cepat. Nggak ada orang yang mau berhenti. Terpaksa salah kan. Atau, wah ini daerahnya ini banyak rumahnya nih Pak. Buka di situ salah. Karena ternyata rumahnya kosong. Daerah situ ternyata orang-orangnya pergi kerja di luar kota semua. Baru balik cuma Sabtu Minggu. Nah, kan salah lagi. Jadi nebak titik itu tidak mudah. Karena itu apa yang dilakukan oleh tim surveyor supaya hasil ketepatannya tinggi, mereka cari kompetitor yang marketnya udah terbentuk. Wow. Tinggal kita tempel, Pak. Di sebelahnya marketnya pasti terbagi 2. Kalau saya buka belum tentu ini omsetnya 10 juta di antah berantah. Tapi kalau buka di sebelah toko yang omsetnya 20 juta sehari, oh pasti 10 juta dapat, Pak. Bagi 2 aja, bagi 2. Tempel tembok dengan asumsi sama ya. Sama-sama terang, produknya kurang lebih sama, lebarnya kurang lebih sama, penampilannya kurang lebih sama. 50-50. Mereka bilang gitu. Jadi aman, nggak dimarahin atasan, Pak. Kan hasilnya bener. Saya nebak 10, bener ketemu 10 juta omset sehari. Jadi faktor ketiga analisa saya adalah karena survei lebih mudah dengan cara ini, tingkat ketepatannya lebih tinggi. Walaupun kalau saya termasuk yang tidak suka. Saya lebih suka datang duluan, pilih titik terbaik, supaya kompetitor kalau mau nempel tidak mudah. Prinsip saya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu. Saya juga lebih setuju seperti itu. Nah, yang keempat, teman-teman, kemungkinan adalah karena teman-teman dari Indomaret dan teman-teman dari Alfamart itu mungkin dulu belajarnya ke orang yang sama. Ilmunya kan kurang lebih sama. Mungkin tempat kuliahnya dulu jangan-jangan sama. Tempat belajarnya, trainingnya sama. Orang-orangnya mungkin jebolan dari perusahaan yang sama. Wow. Jadi cara surveinya mirip-mirip, hasilnya juga akhirnya mirip-mirip. Maunya yang Indomaret senengnya kayak gini, Alfa juga senengnya kayak gini, sama. Indomaret pengennya bentuk bangunannya seperti ini, Alfa juga bentuk bangunannya seperti ini, karena basic ilmunya sama. Tapi teman-teman kalau mau pasti, tanya langsung ke Indomaret dan Alfamart. Kenapa ya? Kok bisa tempel-tempelan? Nah, itu jawabannya lebih sahih. Kalau ini kan cuma analisa pribadi saya melihatnya dari sering ngobrol, terus pengamatan saya sejak 2009 saya jadi franchisee. Apa sih yang mendasari tempel-tempelan seperti itu? Kalau saya dari dulu strict, saya tidak suka tempel-tempelan. Kalau bisa sendiri, Indonesia masih luas. Dan itu lebih mudah bagi saya, karena saya tidak punya kewajiban harus buka toko di daerah itu. Makanya itu relate dengan alasan yang kedua tadi. Memang daerahnya adanya di situ. Ya terpaksa di situ lah. Nggak bisa tempat lain, ya kan? Karena memang titik terbaik di situ. Itu alasan keempat ya teman-teman ya. Bahwa tempat belajarnya sama, ilmunya sama, sehingga hasilnya juga kurang lebih sama. Nah, yang terakhir nomor 5, analisa saya teman-teman. Kadang juga tempel-tempelan itu teman-teman justru saling memperkuat teman-teman. Kalau omset 20 juta misalnya ada satu toko yang datang awal dulu, entah yang merah atau yang biru dulu terserah, kemudian ditempel kompetitor. Misal toko awalnya 20 juta, ketika ditempel kompetitor itu bukan jadinya 10-10 loh teman-teman. Jadinya malah 12-12. Marketnya meluas. Karena orang-orang lebih seneng belanja di situ. Wah, asiknya itu ada tokonya 2. Kalau belanja telur nanti di sini, belanja minyak goreng di sini. Bayar parkirnya sekali, belanjanya bisa ke 2 toko. Daripada cari toko yang satu-satu, bayar parkirnya 2 kali. Mikirnya gitu.
Dan promonya kan bisa, ya kalau di sini lebih murah ya saya belanja di sini, kalau lebih murah di sini ya belanja di sini. Kan kurang lebih isinya sama. Jadi seolah-olah pilihannya lebih banyak. Karena itu kuenya jadi membesar, akhirnya banyak orang yang senang di situ. Dan itu kan jadi pusat keramaian. Tadinya sepi, begitu ada 2 toko jadi terang, rame, banyak orang, bisnis di situ jadi pusat perekonomian, akhirnya menarik orang-orang yang lain untuk dagang di sekitar situ, akhirnya malah jadi pusat keramaian, pusat ekonomi, titik yang strategis. Jadi karena tempel-tempelan bisa meningkatkan omset juga. Oh iya dong, teman-teman yang price concern sangat memperhatikan harga. Yang kalau makan ke restoran bukannya ngelihat kiri dulu baru kanan, ya kan? Kalau lihat menu kan ada 2 orang ya kan tipe masuk restoran. Ada yang pertama lihat kiri dulu baru lihat kanan, atau lihat kanan dulu baru lihat kiri. Teman-teman termasuk yang mana nih? Lihat kiri dulu, baru menunya apa, baru lihat harganya. Atau teman-teman seperti saya, disort, diurutin dulu harganya, baru dilihat menunya. Ikut kiri apa kanan? Orang-orang yang lihat kanan, ini otak kanan ya. Sebenarnya mata kanan ya, bukan otak kanan tapi mata kanan ya kan. Matanya ke kanan dulu kalau ke restoran, baru lihat kiri. Sangat suka ketika ada 2 toko yang tempel-tempelan. Karena sekali belanja bisa membandingkan. Nah, kalau teman-teman sendiri, menurut teman-teman, kenapa ya Indomaret dan Alfamart senang tempel-tempelan? Tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.